ada rekan saya, Reva Amalia, dan juga ada Afifa Intanisha, dan juga Yayu. Nah, di sini kami dari kelompok 4 kewirausahaan berbasis biologi dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara mengenai wirausaha yang bergerak di bidang composting, urban farming, dan juga budidaya tanaman. Nah, jadi gini Pak, kan kita ada tugas wirausaha nih. Terus kita bermaksud buat melakukan wawancara mengenai usaha gitu. Nah, kita mau nanya nih Pak, sebenarnya di sini itu usahanya itu mengenai apa ya Pak, bergerak di bidang apa? Di sini kita bergerak di bidang composting, urban farming, sama budidaya. Composting itu kita membuat kompos, urban farming itu kita menanam tanaman, pembibitan, budidaya itu kita istilahnya ternak lele, ternak hewan-hewan yang hidup yang bisa kita kembangkan untuk menjadi bisnis. Usaha ini tuh udah bergerak berapa lama ya Pak? Ini baru kurang lebih 4 bulan, masih baru. Kalau latar belakang berdirinya usaha ini tuh seperti apa Pak? Awalnya kalau dari kepengurusannya dulu itu karena ini istilahnya tanah pemerintah diperuntukkan untuk bank sampah. Tapi karena keputusan baru, jadi mungkin saya sama rekan-rekan tim ini dipercaya untuk mengolah lahan ini. Jadi awal berdiri seperti itu. Kalau untuk omset usaha ini tuh kira-kira gimana ya Pak? Berapa? Kalau omset untuk sementara ini mungkin belum begitu banyak ya, dikarenakan masih waktu dalam kurun 4 bulan. Mungkin penghasilan di sini ya cukup lumayan lah dari pupuknya, karena kita yang udah bisa kita jual itu adalah kompos sama pupuk cairan VOC. Itu sudah kita salurkan ke warga-warga dan sekitar bank sampah ini. Dan kebetulan saat ini ya memang permintaan banyak. Untuk omset ya diperkirakan paling untuk permulaan ini sekitar 1 jutaan lah. Kalau jalanin usaha kan pastinya ada kendala ya. Nah, Ya. Dalam menjalankan usaha ini tuh kendalanya itu seperti apa ya? Kendalanya salah satunya yang paling utama adalah modal. Karena di sini kita terjun ke sini tidak ada modalnya sama sekali, jadi hanya sukarela dan motivasi teman-teman untuk membangkitkan wilayah ini menjadi yang asli lah, yang tadinya kelihatan kumuh dari warga tapi buat yang asli dan bermanfaat untuk warga. Jadi modal awalnya itu dari modal pribadi. Modal awal dari modal pribadi. Kalau untuk variasi produk yang dijualnya itu apa aja ya Pak? Kita untuk sementara paling hanya pupuk multimedia dan pupuk cair khusus untuk tanaman. Yang mungkin ke depannya nanti kita akan jual pembibitan bibit pohon bin, bibit anggur, dan kreasi teman-teman yang lainnya seperti limbah-limbah bambu seperti itu, perahu, kalau ini tuh seperti pot ini juga bisa hasil karya teman-teman lah acaranya. Iya, bikinan sendiri. Tapi iya, ini bikinan terus terang mungkin udah tahu. Ya, ini nanti karena kita masih fokus di program jangka pendeknya di sana di urban farming ya. Mungkin kalau sini udah steril, udah ketutup lah kasarannya, kita tidak penyerang, baru ke bisnis yang lain. Untuk pupuk, contohnya seperti ini. Ya, ini pupuk yang kita produksi, hasil olahan kita, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Karena kita membuat dan kita coba di tanaman kita sendiri. Cairnya. Kalau untuk saat ini jumlah karyawannya itu sudah ada sekitar berapa? Untuk istilahnya di sini nggak ada sebutan karyawan atau pegawai gitu ya. Istilahnya di sini hanya mau sosial
Intinya jadi tim inti itu 6 orang. Selebihnya kita tidak membatasi siapa saja yang ingin bergabung ke sini, bisa menghasilkan karya, silahkan aja gitu. Tapi dengan catatan di sini tidak ada bayaran sama sekali, sosial, pure sosial gitu. Tapi hanya untuk istilah buat ngopi, buat yang lain-lainnya insya Allah ada. Kalau untuk prospek usaha ini ke depannya itu kira-kira seperti apa ya Pak nanti? Di sini prospek kedepannya kita punya angan-angan lah, mimpi bisa dikatakan. Di sini akan menjadi pembibitan anggur dan pohon tin, dan tidak mencakup itu keseluruhan apa aja dari kompos yang istilah bisa menghasilkan. Tapi yang paling utama di sini kita memfokuskan anggur dan tin, pohon anggur dan tin itu yang akan kita bibitkan, dan itu yang menjadi peluang bisnis kita, pemasukan khususnya untuk BS ini, bank sampah ini. Ya, mengapa kok dipilihnya itu anggur? Kenapa Anggur. nggak tanaman lain? Karena daya jualnya anggur itu cukup lumayan, dan tin itu juga istilah memang buah, bisa dikatakan buah surga lah. Iya. Nah, itu jarang sekali orang yang mempunyai, dan itu untuk buahnya saja per kilonya itu bisa 200 minimal tuh 200.000. Nah, untuk pembibitan anggur itu kebanyakan kita yang lain di luar banyak beli yang lokal. Jadi biarpun online ngomongnya impor tapi lokal. Tapi kita di sini insya Allah amanah, kita jual benar-benar kualitas yang bagus. Untuk sementara ini sebenarnya kita sudah memproduksi pembibitan 100 anggur. Oh, sekarang sudah mulai ada pembibitan anggur? Iya, pembibitan anggur kita sudah, sebelumnya kita sudah membuat POC, pupuk sebelumnya kita sudah membuat, tapi di plasma, maksudnya di rumah-rumah. Karena kita baru dikasih sarana di sini sama Pak RW, jadi belum kita pengen ke sini. Ini baru rencana pembibitan rak. Ini contoh, salah satu contoh anggurnya yang hasil kita stek gitu kan. Yang jenisnya itu jenis juga kualitas bagus. Gitu aja. Jadi prospeknya ke depannya kita boleh nggak munafik lah, kita bisnis. Iya, baik, terima kasih Pak telah menyediakan waktunya untuk kami wawancarai. Tuh, kalian budidaya ternak lelenya. Gini aja nggak apa? Oh, ini pupuk komposnya ya Pak? Ya, ini komposnya, media tanaman kita dari daun-daunan yang ada di bawah di sampah ini. Ini kita cacah dengan mesin pencacahnya. Kemudian kita fermentasi dengan hasil pupuk cair kita yang seharusnya pakai M4. Kita tidak memakai produk M4, tapi produk kita sendiri, POC, pupuk cair organik. Ini semua produk dari Bapak semua ya? Iya, dari teman-teman semua di sini nanti produknya. Ini ada bagian khususnya saya ini di bidang kompostingnya, yang megang menangani kompos. Ini fermentasi selama 3 minggu, baru kita siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bahan-bahannya kebanyakan dari masyarakat juga, karena di sini bertepatan dengan bank sampah. Jadi limbah-limbah daun-daun, terus sayur-sayuran, kita manfaatkan di sini. Berarti semuanya boleh masuk, apa ada kriterianya buat pupuk ini? Pupuk ini hanya daun-daunan aja. Mungkin kalau untuk buah-buahan kita masuknya ke pupuk organik cair ya. Mol. Ini Untuk tanamannya ada apa aja ya Pak? ini tanaman sayur-sayuran, ini kangkung, daun selada, daun bawang, tomat. Ini sudah yang ketiga kalinya, ini sudah panen 2 kali, ini yang ketiganya. Ini memakai yang media yang kita buat. Tanaman ini berapa lama? Kalau untuk kangkung ini cepet ini, hitungan minggu udah ini lagi. Memang ada karakter tanaman-tanaman itu yang pertumbuhannya lambat waktunya, walaupun kita
kasih pupuk-pupuk yang bagus pun nggak akan ini, dia udah ada masanya. Yang penting cara penanganan kita yang baik dan benar gitu aja. Selanjutnya ada tanaman apa lagi ya, Pak? Nah, ini khususnya sayuran, ini anggur varian memang unggulan kita. Ini jenisnya jenis ekspres, ini jenis trans, ini jenis ninel. Berarti ada berbagai jenis anggur ya, Pak? Nah, kita nanti akan insya Allah mudah-mudahan jenis anggur ini kan banyak, sampai ratusan. Insya Allah kita akan mengadakan semua jenis-jenisnya. Paling tidak ini baru 4 bulan kita udah seperti ini, dari tadi berantakan kita lakukan terapi. Gitu. Ini Ada tanaman hias juga. tanaman hias juga. Nanti kita urban farming itu tidak mencakup anggur saja. Pokoknya yang kira-kira ada nilai jualan kita akan produksi terus. Paling utama sih tambulapot, tanaman buah dan pot. Tahun Korea. Sekarang deh. Ini tambulapot, belimbing. Dalam pot itu mangga. Nah, ini yang dinamakan ontin yang ini. Buahnya. Kalau berbuahnya itu berapa lama sekali? Kalau pohon tin itu tidak ada masa panennya, musim-musiman nggak ada. Dia sekali berbuah terus. Panjang tahun. Sepanjang tahun. Setiap bulan ini habis, nanti ada tumbuh lagi, berbuah lagi. Gitu. Makanya kita banyakkan pohon tin. Ada juga yang sudah kecil, baru kita pindahin tapi dia nggak ada buahnya. Oh, berarti sudah nunggu berapa lama langsung berbuah? Iya, dia nggak ada masa yang misal kalau kayak mangga, musim mangga, panen mangga berbareng, kalau dia tidak. Terus ini habis terus, tidak ada masa musim panen. Ini kelengkeng, di sana taman cobek, di sini waktu serai, kunyit, jahe, macam-macam juga.